Om Swastiastu. Untuk mungkin di bab 2, Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah perhotelan. Materi pokok yang akan Ibu sampaikan, yang pertama itu mengenai sejarah perhotelan sebelum revolusi industri. Yang kedua, sejarah perhotelan setelah revolusi industri. Yang ketiga, perkembangan industri perhotelan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai sejarah perhotelan sebelum revolusi industri. Yang pertama, bentuk penyediaan jasa akomodasi yang paling tua adalah rumah tinggal, yang dikenal dengan istilah inn. Berarti dalam bentuk penyediaan jasa akomodasi yang paling tertua itu adalah rumah tinggal. Lumrahnya itu dikenal dengan istilah inn. Sudah? Yang kedua, umumnya inn dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama karena pada mulanya disediakan bagi saudagar-saudagar kaya yang melakukan perjalanan niaga. Biasanya maksud yang item nomor 2, ini tuh biasanya hanya disediakan untuk saudagar-saudagar kaya yang melakukan perjalanan niaga. Yang ketiga, inn juga sering disebut dengan istilah lodging, yang menyediakan tempat istirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan. Inn juga maksud yang nomor 3, inn juga ada istilah lain yaitu lodging. Sudah? Yang keempat, pada masa Romawi, hotel pertama kali dikenal dengan istilah mansiones, yang artinya flat antar mansion satu dengan mansion lainnya itu berjarak puluhan kilometer yang disediakan untuk kegiatan perdagangan, ziarah, dan kepentingan militer. Kalau yang dulu pada masa Romawi, istilah mansion itu jaraknya antara hotel satu dengan hotel lainnya itu berjaraknya puluhan kilometer. Kalau sekarang, pada era yang sekarang, hotel pun berjejer, bersampingan, atau berdampingan. Sudah? Yang nomor B, sejarah perhotelan setelah direvolusi industri. Yang pertama, perkembangan sektor akomodasi mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya revolusi industri pada tahun 1750 hingga 1790 yang menciptakan angkutan kereta api dan kapal laut. Berarti dalam sektor akomodasi pada tahun 1750 hingga 1790 pada tahun tersebut diciptakan angkutan kereta api dan kapal laut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyediakan akomodasi bagi orang-orang yang berdagang atau berniaga. Untuk item yang kedua, revolusi industri telah mendorong dibangunnya tempat-tempat menginap sederhana yang berdekatan dengan stasiun-stasiun kereta api atau pelabuhan yang tujuannya menyediakan akomodasi bagi orang-orang yang berdagang.
Maksudnya yang nomor item 2, dari revolusi industri tersebut, itu diciptakan untuk mendorong orang-orang untuk berdagang atau berniaga dan disediakan tempat untuk istilahnya dia berdekatan dengan stasiun-stasiun kereta api ataupun pelabuhan dengan tujuannya berniaga atau berdagang. Yang ketiga, dengan ditemukannya kendaraan-kendaraan bermotor dan dibangunnya sarana jalan raya, pembangunan akomodasi pun ikut berkembang, maaf ini tulisannya kurang, berkembang sampai ke danau, pantai, dan pegunungan. Sudah? Ya, Dewa Ayu? Maaf, belum kedengaran. Tunggu sebentar. Baik, Dewa Ayu. Dari sana nggak bisa, Dewa Ayu? Sudah? Nanti Ibu akan lanjut jelaskan. Nanti ada session pertanyaan, nanti di sana bisa ditanyakan untuk Dewa Ayu Purnama. Oh iya. Ya, Ibu lanjutkan kembali dulu ya. Untuk sejarah perhotelan setelah revolusi industri, yang pertama itu mengenai perkembangan sektor akomodasi. Yang ini sudah. Nah, yang terakhir, yang nomor C, yaitu perkembangan industri perhotelan. Yang pertama, pertama kali didirikan di kota Canterbury, Inggris, pada tahun 1129. Sedangkan di Amerika Serikat, tertua dibangun pada tahun 1607. Yang kedua, tahun 1794, di New York dibangun hotel yang diberi nama City Hotel dengan kamar sebanyak 73 kamar. Selanjutnya disusul di kota Boston, Amerika Serikat, tahun 1829, dibangun hotel dengan nama The Tremont House yang menjadi cikal bakal
hotel modern. Pada permulaan abad ke-20, industri perhotelan mulai mengalami perubahan, yaitu munculnya hotel kelas menengah yang tidak begitu mewah dan mahal, tetapi lebih mengutamakan kepraktisan. Dan menurut Ellsworth M. Stadler, merupakan orang yang berjasa dalam melakukan inovasi, layanan kepada tamu yang menginap seperti penyediaan cermin di kamar, koran pagi, radio, dan sebagainya. Industri perhotelan mengalami masa kejayaan pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa kejayaannya, industri perhotelan dikelompokkan berdasarkan tipe penggunaan jasa, Nah, Ibu lanjutkan. Untuk industri perhotelan, dia mengalami masa kejayaan pada masa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, pada masa kejayaannya, industri perhotelan dikelompokkan berdasarkan tipe penggunaan jasa, penginapan, dan lokasi hotel tersebut, yaitu city hotel dan resort hotel. Tahun 1950, karena banyaknya hotel yang ada di Amerika dan di Eropa, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan hotel. Pada abad sekarang, di abad 22, kondisi hotel-hotel yang sudah ada jauh lebih baik dibangun sesuai dengan kebutuhan tamu yang diinginkan atau yang akan berkunjung. Adapun hotel yang dibangun dengan penuh kemewahan dan ada hotel yang dibangun dengan konsep dan konstruksi sederhana. Contohnya, ada Hotel Al-Buraj Al-Arab, yaitu berlokasi di Dubai. Itu adalah hotel bintang 5 berlian yang direkomendasikan tamu yang menginap sebagai hotel bintang 7. Dan di Indonesia sendiri, perkembangan industri perhotelan itu dimulai pada zaman penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan tahun 1945. Berarti pada saat perkembangan itu ditandai dengan didirinya hotel-hotel sebagai berikut. Ya, ini contoh beberapa hotel yang dibangun pada saat penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan tahun 1945. Ada 10 item hotel yang dibangun sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Yang pertama ada Hotel Des Indes, Hotel der Nederland, Hotel Royal, dan Hotel Rijswijk di Jakarta. Yang kedua ada Hotel Sarkis dan Hotel Orange di Surabaya. 3. Hotel du Pavilion di Semarang. 4. Palace Hotel di Malang. 5. Sailor Hotel
di Solo. 6. Grand Hotel atau Hotel Garuda di Yogyakarta. 7. Hotel Savoy Homen, Hotel Pringer, dan Pension Van Hengel atau Penghenger di Bandung. 8. Hotel Salak di Bogor. 9. Hotel The Bour dan Hotel Astoria di Medan. Terakhir 10. Grand Hotel dan Stad Hotel di Makassar. Itu materi pokok dari sejarah perhotelan sebelum direvolusi industri. Ada sejarah perhotelan setelah direvolusi industri dan perkembangan industri perhotelan. Udah, ini tampilan slide-nya untuk yang sejarah sebelum direvolusi industri. Dan ini setelah perhotelan, sejarah perhotelan setelah direvolusi. Dan ini perkembangannya. Udah. Ada pertanyaan? Dewa Adi Putra. Niko Mang Artini. Niwayan Arianti. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Untuk yang soal pertama, setelah Anda membaca dari PowerPoint yang ada, untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan in? Boleh jawabannya tidak sesuai dengan yang ada di layar tampilannya. Bu ulangi, apakah yang dimaksud dengan in? Dewa Ayu Purnama. Ya. Di mana? Nikel. Ampuro. Dewa Ayu Purnama. Rika mau pakai patokan nggak bisa. Kita ganti aja nanti sih dia nanti dia pahami di sana baru dia bisa. Maaf untuk Dewa Ayu Purnama karena karena di sini untuk patokannya yang pakai yang sebelah sini. Kalau Sulistia
Bisa? Apakah yang dimaksud dengan in? Untuk in adalah rumah penginapan yang menyediakan tempat istirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan. Itu saja? Ya, Bu. Biasa mana? Biasa? Biasa dan Dewa Guru? Mila? Enggak? In adalah bentuk penyediaan jasa akomodasi yang paling tua, yang biasa dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama, karena pada mulanya disediakan bagi saudagar-saudagar kaya yang melakukan perjalanan niaga. Kalau lebih lengkapnya, apa itu yang disebut dengan in? In adalah bentuk penyediaan jasa akomodasi yang paling tua, yaitu disebut dengan rumah tinggal. Nah, ini dia. Untuk pertanyaan yang kedua, pada mulanya in disediakan bagi siapa saja? Pada mulanya atau awalnya in disediakan bagi siapa saja? Biasa bisa? Biasa? IKD Andre Kusuma? Kade Andre Kusuma? Bisa, Bu. Bisa dijawab? Pada mulanya in disediakan bagi siapa saja? Bisa. Bisa dikeraskan sedikit. Bisa diulangi? Ini Kadek Cahyani? Halo, Bu. Halo, Bu. Pada mulanya in disediakan bagi siapa saja?
Ini disediakan bagi para saudagar-saudagar yang melakukan perjalanan niaga. Baik, terima kasih. Nikomang Sri Yulia. Ya. Pada mulanya, IN disediakan bagi saudara-saudara kaya yang melakukan perjalanan niaga. Untuk pertanyaan nomor 3, biasanya IN juga sering disebut dengan istilah apa? Ibu ulangi. IN juga sering disebut dengan istilah apa? Dewa Ayu Purnama. Halo Bu, Ya. IN juga disebut dengan Lodgey. Ya, benar. Terima kasih Dewa Ayu Purnama. Untuk pertanyaan yang nomor 4, pada masa Romawi, Ibu, ya, nanti boleh ya bertanya gini, apa penyebab industri perhotelan mengalami kejayaan pada Perang Dunia Kedua? Baik, terima kasih. Berarti dia termasuk ke dalam sejarah perhotelan setelah direvolusi industri. Ini perkembangan, biasanya dia mengalami perubahan, itu dalam perkembangan sektor akomodasi, itu dia mengalami perubahan pada tahun 1750 hingga 1790. Dia menciptakan angkutan kereta api dan kapal laut, dan telah mendorong dibangunnya tempat-tempat menginap sederhana yang berdekatan dengan stasiun-stasiun kereta api dan pelabuhan yang bertujuan menyediakan akomodasi bagi orang-orang yang berdagang. Nah, ini dia perkembangannya. Sudah? Dibangunnya hotel itu setelah sebelum tahun 1945 itu dibangun oleh pada masa kejayaan Belanda. Untuk item yang nomor 6. Sudah, Dewayu? Ini ada berapa? Ada 10 hotel yang dibangun sebelum masa kejayaan atau kemerdekaan tahun 1945 dan dibangun pada saat penjajahan Belanda. Sudah? Dan terakhir, pertanyaannya, pada masa Romawi hotel pertama kali itu dikenal dengan istilah apa? Pada masa Romawi, hotel pertama kali dikenal dengan istilah ada yang tahu? Kalau inn itu biasanya dikenal dengan istilah lodji. Kalau pada masa Romawi, hotel pertama kali dikenal dengan istilah
Dengan istilah apa? Widya Parami, AP3. Bisa? Udah, karena tidak bisa, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam, untuk pada masa Romawi, hotel pertama kali itu dikenal dengan istilah mansiones. Nah, ini dia pada itemnya nomor 4. Baik, karena waktu sudah Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.